Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Menindaklanjuti program dari Tanfidiyah PCI-NU Lebanon, dan saya diminta untuk membaca salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan kali ini insyaallah mingguan saya akan membacakan kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami. Kenapa saya memilih kitab ini? Yang pertama adalah karena kitabnya ringan, kecil, mukhtasar alias ringkas, dengan bahasa yang padat, kemudian gampang, dan tidak menyebutkan beberapa perkhilafan, maka gampang untuk orang-orang yang memulai belajar mazhab Syafi'i, insyaallah. Baik, dimulai dengan menjelaskan tentang apa kitab ini, kitab Muqaddimah Hadramiyah, atau biasa dinamai dengan Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim ini adalah kitab yang berisi tentang fikih mazhab Syafi'i yang isinya adalah tentang ibadah. Jadi tanpa menjelaskan muamalah, munakahah, artinya tentang jual beli, beliau tidak menjelaskan. Hanya menjelaskan tentang ibadah, yaitu dari yang pertama adalah wudu, mulai sholat, 5 ibadah ya, sholat, zakat, puasa, kemudian haji, yang salah satunya adalah syahadah, atau rukun-rukun Islam itu kan 5, yaitu syahadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian di sini akan membahas tentang, pertama adalah bab sholat yang diawali dengan bab taharah. Kitab ini adalah karangan dari Imam Abdullah bin Abdurrahman Bamakhramah. Beliau ini adalah ulama terkenal dari Yaman. Beliau termasuk ulama terkemuka mazhab Syafi'i di Yaman. Orang-orang Yaman mengatakan huwa Syafi'iyuna. Beliau adalah imam Syafi'inya kita, orang-orang Yaman. Beliau sempat juga menjadi qadhi di daerah Syihar. Syihar itu nama salah satu daerah di Yaman. Baik, terus bagaimana kita percaya dengan keilmuan beliau? Nah, yang pertama, cara kita untuk mengetahui keilmuan beliau itu, pertama kita lihat dari guru-gurunya dulu. Dari mana beliau mengambil. Dan ternyata salah satu guru beliau yang paling beliau mulazamahi itu adalah Al-Faqih Bamakhramah. Al-Faqih Bamakhramah ini adalah seorang faqih dari Yaman yang fatwa-fatwanya itu banyak ditulis di kitab, terutama kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Kitab ini sangat terkenal di Indonesia dan menjadi rujukan fatwa-fatwa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sering dijadikan rujukan dalam bahsul masail. Nah, itu salah satu guru beliau, yaitu Al-Allamah Bamakhramah. Kemudian selain itu beliau juga berguru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, Amirul Mukminin fil Hadits. Orang ini gak ada yang meragukan tentang keilmuannya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau juga mulazamah, artinya belajar lama terhadap Imam Abu Bakar As-Suyuti, ayah dari Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti itu kan yang terkenal adalah beliau muhaddis, kemudian ahli fikih, kemudian ahli lughah juga. Namun yang menjadi guru dari sahibul kitab, yang menjadi guru dari pengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah adalah ayahnya. Kemudian beliau juga mengambil dari Imam Ibnul Jazari. Beliau adalah pengarang manzumah Jazariyah, nazam Jazariyah yang sangat malang melintang di dunia Islam ya. Itu termasuk
referensi utama atau sumber utama dari ilmu tajwid dalam keilmuan Islam. Dari sini kita tahu bahwa beliau itu mengambil mashrabnya itu dari orang-orang yang terpercaya, maka kita yakini bahwa insya Allah apa yang beliau sampaikan adalah bisa dipercaya. Baik, kemudian untuk kitab Muqaddimah Hadramiyah sendiri itu ada beberapa orang yang mensyarahinya. Salah satu yang mensyarahinya adalah Imam Ba'ishan, Sa'id Ba'ishan, dengan nama kitabnya adalah Busyrul Karim Syarah Masail Ta'lim. Kemudian disyarahi juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini termasuk khatimatul muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i. Orang yang ahli tahqiq yang di akhir-akhir masanya. Kemudian ada lagi juga syarah yang dari ulama sekarang, yaitu Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari. Dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kitab ini nggak selesai oleh beliau, Al-Imam pengarangnya, Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami, nggak menyelesaikan, kemudian diselesaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ala kulli hal, kitab ini langsung saya baca dari muqaddimahnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya lupa menceritakan siapa itu beliau, maksudnya lahirnya di mana. Lahirnya beliau di Tarim. Kemudian beliau lahir di tahun 850 Hijriah. Dan beliau sempat menjadi qadhi di akhir hayatnya di wilayah Syihar dan meninggal di situ juga, di Syihar. Makamnya sampai sekarang masih ada. Beliau meninggal di tahun 918 Masehi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada umumnya para mu'allif itu mengarang semua kitabnya diawali dengan kata basmalah. Kenapa? Karena bersandaran dengan hadis yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar fahuwa aqta' fahuwa ajdam. Itu dalam beberapa riwayat masing-masing ada yang aqta', ada ajdam, ada abtar, yang artinya setiap sesuatu yang baik dan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu kurang barokah. Maka mengamalkan hadis tersebut, mu'allif menyertakan bismillah di awalnya atau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dulu di awal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'al Islam. Dan seperti yang lain juga ada hadis juga yang menyatakan bahwa hadis yang tadi kita sebutkan ya, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillah bahwa abtar, juga ada lagi hadis yang kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajdam wa fi riwayah aqta' wa fi riwayah abtar. Artinya ada hadis juga yang mengatakan ketika suatu perkara yang baik tidak dimulai dengan hamdalah maka kurang barokah juga. Makanya di sini mu'allif menyertakan bismillah kemudian hamdalah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'al Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kepada kita mempelajari syariat Islam. Jadi memang syariat Islam itu memang wajib dipelajari bagi kita. Kenapa? Karena syariat itu adalah isinya adalah berupa perintah dan larangan dari Allah Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran, hadis. Kemudian manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah.
itu hukumnya wajib menyembah Allah, dan kita tidak tahu caranya menyembah Allah tanpa kita belajar dari Al-Quran, hadis, atau dari orang-orang yang paham terhadap Al-Quran dan hadis, atau bahasa lainnya adalah kita taklid kepada mereka. Artinya kalau kita wajib melakukan sholat, kita juga wajib menuntut ilmu, kita mempelajari caranya sholat. Kita wajib puasa, kita juga wajib mempelajari caranya puasa. Kita wajib zakat, kita juga wajib mempelajari cara dan kesahannya zakat. Begitu juga dengan haji. Maka sesuatu yang kita akan lakukan itu wajib kita ketahui. Contoh, sekarang seandainya mau masuk waktunya Isya, terus kita belum tahu caranya sholat Isya, maka kita wajib mempelajari cara sholat Isya. Karena ini belum waktu haji, maka saya nggak akan melaksanakan haji sekarang ini, dan saya nggak wajib untuk yang sekarang ini. Artinya apa yang akan kita lakukan, maka kita wajib ketahui hukumnya walaupun secara dasar. Nah, kebetulan kitab ini, kitab Muqaddimah Hadramiyah ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, hukum syariat Allah secara dasar dengan cara berpikirnya Imam Syafi'i, yaitu dalam madhab yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'allum syara'i'il Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan, telah mewajibkan kepada kita belajar ilmu syariat Islam, wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha. Kemudian Allah juga mewajibkan mengetahui muamalah yang sah dan muamalah yang enggak sah. Artinya kalau kita mau jual beli, maka kita juga wajib tahu caranya jual beli. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar dulu pernah mengatakan, barang siapa yang enggak tahu tentang halal haram, maka jangan masuk ke pasar kita. Kenapa? Karena dia bisa melakukan sesuatu yang nanti diharamkan dalam berjual beli di pasar tersebut. Nggak sadar dia melakukan riba, nggak sadar dia melakukan penipuan, nggak sadar dia melakukan sesuatu yang diharamkan dalam jual beli. Makanya orang yang mau jual beli harus wajib juga belajar caranya jual beli, li ta'rifil halal wal harami, untuk mengetahui halal dan haram. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika, dan menjadikan tempatnya orang yang mengetahui hal tersebut, wa amila bihi al-khuruda fi darissalam. Dan Allah menjadikan tempat bagi orang-orang yang belajar ilmu agama plus mengamalkannya, Allah jadikan di surga Darussalam, yaitu tempatnya keselamatan di akhir hayat. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama belajar, kemudian mengamalkan apa yang dipelajari. Orang yang fadilah orang yang tahu, orang alim bahasanya, itu sangat masyhur ya. Jadi terkadang ada orang melakukan ibadah bertahun-tahun, ibadahnya itu dilakukan hampir seluruh malamnya, katakanlah dia tidur hanya sebentar dan menyisakan malamnya itu semua dengan ibadah. Tapi kalau salah caranya, maka kemungkinan besar ibadahnya itu nggak akan diterima. Beda dengan orang yang tahu tentang syariat, maka walaupun ibadahnya kecil jumlahnya, tapi kemungkinan diterima sangat besar karena dia tahu cara-caranya. Artinya Allah itu menyuruh hamba-hambanya untuk melakukan ibadah, dan Allah juga memberitahu cara beribadah yang benar. Artinya nggak mungkin dong ibadah kepada Allah tapi dengan cara yang salah. Seperti orang-orang kafir itu yang dulu, orang-orang muslim ya, yang dulu menyembah berhala. Mereka beralasan bahwa kita menyembah berhala itu karena takarrub kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah tapi lewat berhala. Kita hadirkan Allah di berhala ini. Ini nggak benar. Kenapa? Karena mereka beribadah tapi dengan cara yang salah, yang nggak diajarkan
bukan yang nggak diajarkan, artinya ya benar nggak diajarkan plus bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Wa ja'ala masira man khalafahu wa 'asahu darul intiqami. Kemudian Allah menjadikan tempat kembali bagi orang yang bermaksiat kepadanya dijadikan di neraka. Artinya Allah menjadikan tempat kembalinya itu di neraka. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anami. Kemudian Allah juga wa asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian muallif menyatakan bahwa saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan satu-satunya, la syarikalahu yang tidak ada sekutu baginya, al-manu bin ni'ami al-jisami, yaitu Tuhan yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang agung. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasul Allah, al-mab'utsu rahmatan lil anami, yang diutus sebagai rahmat, sebagai belas kasihan terhadap semua makhluk Allah, imma muslimina. Jadi Rasulullah itu diutus sebagai rahmat terhadap seluruh makhluk. Kalau dulu di zaman sebelum Rasulullah Muhammad itu kalau ada umat yang berdosa langsung azabnya kontan. Tapi dengan adanya Rasulullah diutus, itu enggak diadab secara kontan. Kalau dulu bermaksiat langsung, contohnya kena geledek atau kena azab, kena gempa, kena banjir. Dulu kalau sampai melanggar terhadap aturan Allah. Tapi kalau sekarang enggak. Setelah masanya Rasulullah, maka diimhal, artinya ditungguin, barangkali mungkin mereka akan Islam atau mereka akan tobat. Sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Keluarga di sini maksudnya adalah banyak kaul di sini, ada yang mengatakan keluarga adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Ini adalah kaulnya Imam Syafi'i. Jadi ketika disebutkan alu Rasulillah, keluarga Rasulullah adalah mereka yang keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Kalau menurut Imam Nawawi, al di sini adalah seluruh orang Islam. Maka mereka termasuk dalam doa ini. Ketika ada orang bersolawat terhadap Rasulullah plus kepada alnya, kepada keluarganya, maka seluruh orang Muslim masuk juga. Itu menurut Imam Nawawi. Wa sahbihi al-bararatil kirami, dan begitu juga salawat terhadap para sahabat Rasulullah yang baik, yang mulia-mulia. Wa ba'du. Fahada mukhtasarun. Insyaallah akan kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.